Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan bagaimana melakukan analisis regresi dalam R. Tapi sebelum itu, saya sajikan dulu mengenai teori yang mendasari analisis regresi. Yang pertama, mungkin kalian juga sudah paham bahwa analisis regresi mempunyai tujuan untuk menentukan bentuk hubungan ketergantungan dari satu variabel tak bebas atau istilah kita respons, atau boleh juga dinyatakan sebagai variabel dependent, kepada satu atau lebih variabel penjelas atau prediktor. Oke. Kemudian nantinya model digunakan untuk menduga rata-rata populasi dari variabel respon berdasarkan knowledge, pengetahuan kita mengenai nilai X. Biasanya modelnya dinyatakan seperti ini sudah dalam notasi matriks, dalam artian nanti prediktor bisa saja lebih dari satu. Ya, karena bisa saya tunjukkan di sini, Y ini vektor berukuran N kali 1, isinya variabel respon pengamatan pertama sampai pengamatan yang ke N, sedangkan matriks X ini berukuran N kali K. Di sini kalian sebetulnya memiliki K-1 prediktor, ini X yang kedua, kita notasikan sebagai X kedua, X ketiga sampai X yang ke K, tapi pada dasarnya keseluruhan X-nya ini hanya sebanyak K-1, karena yang pertama sudah diisi dengan konstan bernilai 1. Kemudian, sudah saya sebutkan ya, di sini matriks prediktor dan suku konstan, sedangkan di sini vektor parameter ya yang berhubungan dengan B1 itu berhubungan dengan konstan atau nantinya dia sebagai intercept. Sedangkan beta 2 sampai beta K adalah slope atau koefisien yang berhubungan dengan prediktor yang kedua sampai prediktor K ke K, XK. Yang terakhir adalah suku galat, ini kadang-kadang ditulis sebagai epsilon. Ya, di sini saya notasikan sebagai U, tapi kalau kamu menemukan notasi lain itu sama. Sebenarnya arahnya menangkap seluruh hal yang tidak terjelaskan oleh X. Ya, jadi hubungan antara prediktor dengan Y, ini kan asumsi kita saja. Pasti ada hal lain yang sebenarnya mempengaruhi Y, tapi tidak tertangkap di X. Masuknya terakomodir oleh komponen galat yang dinyatakan dalam vektor berukuran N kali 1. N baris, 1 kolom, N di sini menyatakan seluruh pengamatan. Nantinya ada notasi mengenai penduga parameter. Ya, di dalam regresi ada namanya model regresi sampel yang menggunakan beta topi dan utopi sebagai pengganti notasi beta dan U yang tadi di model populasi. Jadi ini ada topi, tapi istilahnya beda. Ya, kalau beta topi ini adalah penduga ordinary least square atau MKT, ya, menggunakan data dari sampel berukuran N, sedangkan tanpa U ini hanya merupakan nilai prediktornya, nilai atau notasi bagi variabel respon, penduga respon, hasil pendugaan parameter pada X tertentu. Jadi ini data. Kalau ini data, kalau ini sudah berdasarkan model, ya, Y-topi. Selisih antara data dengan Y-topi, selisih antara data dengan model disebut sebagai sisaan, ya. Jadi kalau strukturnya terlihat di sini sebenarnya. Jadi ini Y, yang ini Y-topi. Otomatis kalau Y dikurang Y-topi pasti hasilnya U-topi, yang istilah di sini namanya sisaan. Nah, itu semua nanti akan dipakai untuk melakukan analisis. Terutama untuk langkah pertama adalah untuk mencari penduga ya yang meminimumkan jumlah kuadrat sisaan. Jumlah kuadrat sisaan tadi, sisaan diwakili oleh utopi. Jumlah kuadrat, kalian kenalnya bentuk ini. Ya, sisaan dikuadratkan di setiap pengamatan. Ya, setiap pengamatan, setiap I dicari selisih antara Y dan Y-topi. Bunyinya jadi sisaan, hasilnya dikuadratkan. Kemudian masing-masing pengamatan punya bentuk ini di jumlah. Ini memiliki bentuk selisih antara Y dan Y-topi atau memiliki sisaan kuadrat,
masing-masing I, ya, untuk keseluruhan di jumlah itulah yang disebut dengan jumlah kuadrat sisaan, yang bisa juga disajikan dalam notasi perkalian vektor U transpos U. Jadi jumlah kuadrat ini sama dengan perkalian vektor. Dalam vektor yang sama, cuman yang depan transpos. Kamu bisa saya berikan contoh. Di sini misalkan vektor yang pertama transpos ini awalnya U itu adalah vektor kolom. Ini, jadi kalau misalnya di sini bunyinya U topi 1 sampai U topi N. Di sini U topi 1 sampai U topi N, tapi ke bawah menjadi bentuk vektor. Ketika kamu mengalihkan, ya, setiap elemen sama dengan bilangan sama menjadi kuadrat, kemudian dijumlah. Di U1 topi kuadrat ditambah elemen yang ini, dikalikan U topi 2 kuadrat, dan seterusnya. Itulah yang menjadi jumlah kuadrat. Kemudian, itu jumlah kuadrat sisaan yang akan dicari di dalam jumlah kuadrat sisaan itu ada unsur beta topi. Ya, di sini akan kita cari beta topi mana yang menghasilkan jumlah kuadrat sisaan paling kecil. Caranya adalah dengan konsep optimasi, mencari turunan pertama dari masing-masing parameter pada jumlah kuadrat ini yang disama dengan 0. Jangan khawatir, solusinya sudah jadi. Ya, ini penurunannya bisa kamu amati. Di situ adalah perkalian matriks vektor, kemudian penjabarannya dibentuk yang paling akhir seperti ini, kemudian penurunan dari jumlah kuadrat itu terhadap beta topi akan menghasilkan bentuk yang dinamakan dengan persamaan normal di sini. Ya, jadi turunannya dari sini. Ya, terhadap beta hasilnya 2x aksen Y. Jadi terhadap beta seolah ini beta kuadrat. Jadi ada 2 di depan, tapi beta yang digunakan adalah beta yang di belakang. Kemudian tengah-tengahnya adalah x aksen X. X aksen X di sini konstan karena isinya data. X aksen Y di sini juga konstan, isinya data. Oke, kenapa ini nggak ada turunannya? Karena tidak ada betanya. Ketika diturunkan hasilnya ini, harus disama dengan 0 supaya ketemu solusi dalam hal ini beta topi. Jadi ketika disama dengan 0, kamu menyamakan ruas kiri dan ruas kanan, ya. Yang ini tetap di ruas kanan sama dengan yang ini dipindah ke ini tetap ruas kiri, yang ini pindah ke ruas kanan, duanya saling meniadakan, sisanya ini. Ya, kemudian dari sisanya itu yang dicari adalah beta topi. Berhubung ini perkalian matriks, ya, untuk menghilangkan konstanta di depan beta topi ini kan tadi saya bilang konstan, harus dikalikan dengan inverse dari matriks yang bersangkutan ini dari kiri. Ya, makanya muncul suku x aksen X inverse di situ. Ya, ini solusinya. Jadi solusi dari metode kuadrat terkecil untuk mendapatkan penduga parameter model adalah dengan mencari hasil perkalian dari x aksen X inverse dengan x aksen Y. Semuanya data, ya, ada angkanya nanti. Kemudian untuk analisis lanjutan itu dibutuhkan pengujian hipotesis, ya, yang nanti juga membutuhkan ragam penduga, tidak hanya nilai penduganya ini saja. Ingat di secara teori statistik matematik, penduga itu, ya, juga memiliki distribusi, di mana distribusinya di situ juga memiliki ukuran akurasi yang disebut dengan ragam. Nah, di sini istilahnya ragam penduga yang notasinya saya kasih var beta topi. Nanti var beta topi itu adalah salah satu atau sebagian elemen dari matriks ragam-ragam. Jadi untuk kasus yang saya ilustrasikan tadi, ya, ada sebanyak K parameter, maka matriksnya berisikan K kali K elemen. Bentuknya persegi dengan diagonal utama merupakan ragam dari beta J topi, diagonal yang lain berupa covariance antara
BI dan BJ pada I dan J yang tidak sama. Nah, isi dari matriks ragam peragam itu tadi adalah hasil perkalian, ini matriks berukuran K kali K, ya, cek dimensi di X aksen X inverse, X aksen X memang ukurannya K kali K, jadi memang di sini match, hanya saja di sini dikalikan dengan sigma topi kuadrat yang nantinya diperoleh dari analisis ragam di bagian dari regresi, di bagian akar K3 biasanya ini ya menggunakan penduga akar K3, sedangkan akar K3-nya sendiri belum diperoleh ketika kita belum melakukan analisis ragam berdasarkan penduga yang diperoleh. Jadi sampai langkah ini masih dapat beta topinya saja. Untuk menghitung ragam-ragam juga membutuhkan sigma topi kuadrat yang belum dapat nilainya. Nilainya belum kita peroleh. Ini masih harus lanjut dulu dengan analisis ragam yang nanti memprediksi atau bisa dilanjutkan dengan uji keberartian model. Sebelum ke sana, ketika kamu berhadapan dengan data yang terdiri dari variabel respon dan variabel prediktor, entah itu prediktornya satu atau lebih dari satu, maka langkah pertama yang bisa dilakukan, ini sayangnya yang diagram pencar ini hanya untuk satu variabel saja bisanya, satu variabel prediktor. Untuk yang lebih dari satu variabel prediktor bisa saja sih dibuat plot satu per satu, tapi memang agak susah menginterpretasikannya. Ya. Biasanya kalau diagram pencar ini hanya bisa dipakai secara eksplisit kelihatan kalau X-nya cuma satu. Selain itu bisa menggunakan yang korelasi di sini. Nah, korelasi yang digunakan di sini adalah korelasi Pearson yang seperti biasa yang sudah kalian kenal selama ini. Hanya saja ketika X-nya lebih dari 1, nanti dengan bantuan R kita bisa menghitung seluruh pasangan R ya, atau R untuk seluruh pasangan X yang dan Y, seluruh X yang dikorelasikan dengan Y. Masing-masing X yang dikorelasikan dengan Y. Jadi kalau ada 2X ya nanti akan ada korelasi antara X1 dan Y, X2 dan Y. Nah, jadi di situ mempermudah kita untuk melihat apakah memang ada hubungan antara keduanya, walaupun tetap nanti hubungan sebab akibatnya tetap harus kita pastikan lagi secara teori. Karena di sini disebutkan bahwa sebab akibat ini tidak diperhatikan ketika kamu hanya menghitung korelasi. Hubungan sebab akibat ya logika yang dipakai, ya. Oke. Dan bidang ilmu yang melatar belakangi penelitian tersebut. Korelasi nilainya seperti itu ya, kalau mendekati 1 secara harga mutlak korelasi kuat, selainnya lemah. Saya menggunakan contoh data yang tersimpan dalam file woman.csv di sini, yang nanti akan kita panggil ya dengan terlebih dahulu mendefinisikan file path dan nanti disimpan di dalam objek data woman. Ya, jadi begini caranya. Kalau kalian ingat di awal-awal sudah pernah saya jelaskan bahwa file woman CSV saya tersimpan di folder C, user, Rahma Fitrian, dan seterusnya. Kemudian ketika sudah didefinisikan file path ini namanya P, saya memanggil objek data tadi saya simpan dalam objek data women sama dengan read CSV. P ini untuk file path-nya dan baris pertama dianggap sebagai header, bukan data. Terdiri dari 15 baris, ya 15 pengamatan dan 3 variabel. Ketika ingin kita lihat isinya, bisa kamu type str di sini. Yang isinya adalah informasi mengenai kolom pertama yang dinamakan X, tapi pada dasarnya X ini hanya urutan pengamatan saja, nomornya saja 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan tingginya di sini adalah height ini mengukur tinggi di setiap pengamatan. Kalau dilihat angkanya di situ sebenarnya tidak ada info tentang satuan, tapi ketika bisa saya sampaikan bahwa data ini saya ambil dari data yang sudah built-in di R, dan di situ informasi yang tersedia bahwa
data yang ada di file ini adalah data mengenai 15 perempuan tersampel di US. Dan untuk tinggi di sini angka-angkanya sepertinya dicatat dalam satuan inch, bukan sentimeter. Sedangkan weight-nya kilogram. Ya, ini memang diurutkan dari kecil ke besar. Padahal di dalam data cross section sebenarnya urutan itu tidak harus seperti itu. Bisa saja kita ambilnya ini dalam bentuk yang random, tidak berurutan dari kecil ke besar. Oke, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, ketika kita tuliskan perintah head dari objek data kita yang bernama data women, akan ditampilkan 6 baris pertama dan kelihatan tadi yang seperti saya sampaikan. Ini hanya urutannya saja. Oke, kita asumsikan secara biologi ya, ilmu anatomi ya, bahwa berat badan atau weight ini dipengaruhi oleh tinggi, bukan sebaliknya. Semakin tinggi orang, dalam hal ini perempuan, maka beratnya juga semakin besar. Jadi weight-nya ini justru respon vektor Y. Sedangkan variabel height adalah variabel prediktor yang nanti akan dipakai untuk membentuk matriks prediktor ya di kolom kedua. Karena di kolom pertamanya akan menggunakan konstanta bernilai 1 sebagai intercept. Jadi diberikan perintah simpan data women, ada dolar di sini untuk menunjukkan bagian dari data itu yang berjudul height ya, disimpan dalam vektor Y. Sudah dapat. Kemudian saya juga menggunakan ukuran banyaknya pengamatan dengan menyatakan perintah dimensi ya, dim dari objek data, tapi yang elemen pertama, karena yang elemen kedua menunjukkan banyaknya kolom. Ini menunjukkan banyaknya baris yang kita butuhkan barisnya, untuk menunjukkan ada berapa amatan. Tujuannya nanti, ini saya assign ke N, dan N-nya ini dipakai untuk mendefinisikan vektor 1. Jadi nanti ada matriks X yang isinya, jadi di sini saya sebutkan matriks isinya kolom yang isinya angka 1 semua, punya rep 1 sebanyak N. Jadi C di sini adalah kata lain dari combine ya, waktu itu. Jadi membuat vektor yang isinya 1 semua sebanyak N. Nanti digabung dengan data tinggi yang ada di file data women. Nanti hasil dari penggabungan ini didefinisikan sebagai matriks dengan banyaknya baris n row sebesar n. Di n-nya ini krusial karena nanti matriks yang terbentuk sangat tergantung dengan n yang kamu bisa cari informasinya dari variabel atau dari matriks data tadi, khususnya di sini menggunakan dimensi dari data women suku yang pertama, banyaknya barisnya saja. Nah, di sini ketika kita coba memeriksa seperti apa X-nya, jadi ini yang kita dapat. Jadi X, matriks X isinya 111 dan berat tinggi badan dalam inch mestinya. Yang tadi sudah saya sampaikan, kebetulan ini data yang saya pakai urut dari kecil ke besar untuk tingginya. Nah, secara ilmu kedokteran, ya tadi sudah saya sampaikan bahwa berat ini dipengaruhi oleh tinggi, bukan sebaliknya. Nah, sebelum melakukan analisis regresi, kamu langkah paling mudah untuk melihat apakah memang ada hubungan tersebut secara visual, bisa kamu bentuk diagram pencar, scatter plot. Nah, di sini perintah kalau hanya scatter plot biasa kita pakai perintah plot ya, tapi di sini ketika dalam plotnya ingin kamu tumpangi kira-kira apa trennya, bisa menggunakan perintah scatter.smooth di sini dengan variabel X dan Y sesuai yang dibutuhkan di sini. Kasus ini nanti X-nya adalah height, Y-nya adalah weight. Jadi dengan membentuk
atau menggunakan perintah ini akan terbentuk scatter plot yang dibutuhkan. Perintah secara lengkap ada di sini, sudah termasuk dengan informasi mengenai judul di sumbu X dan di sumbu Y-nya. Ya, ini saya sedikit ada kesalahan, harusnya tinggi dalam inch di situ. Nah, untuk merujuk X-nya, X di sini adalah X data women height, di sini Y-nya data women $sign bunyinya weight, ya, tinggal mengikuti aja mana yang kita anggap sebagai X, mana kita anggap sebagai Y dari data yang sudah terdefinisi tadi. Kemudian bentuknya ya memang ada tren linear ya, walaupun kayaknya ada sedikit bentuk kurva ya, tapi agak melengkung gitu, tapi kita coba abaikan dengan mencoba memfitkan garis lurus saja. Oke. Nah, kemudian baru kita coba menduga parameter dengan sebelumnya diawali dengan kira-kira nanti arah hubungannya seperti apa berdasarkan korelasi. Jadi ada perintah yang bisa kamu pakai di situ, perintah COR dengan argumen di sini apa matriks variabel yang dipakai untuk yang mau dicari korelasinya, itu argumennya di sini. Metodenya ada beberapa. Ada yang parametrik di sini Pearson, asumsi dari turunan sebaran normal di sini sebenarnya. Kendall dan Spearman adalah metode korelasi yang secara non parametrik. Nah, matrik atau data yang tersimpan tadi ya hanya yang variabel kedua dan ketiga yang mau dicari korelasinya. Variabel kedua height, variabel ketiga weight. Jadi ketika kamu hendak mencari korelasi dari variabel yang tersimpan di file datamu itu, data womenmu itu, boleh didefinisikan ini chart dengan dengan argumen data underscore woman, nama datanya, tapi hanya kolom kedua sampai ketiga saja. Tidak perlu yang kolom pertama. Kolom pertama kan isinya konstan tadi, tidak perlu. Digunakan metode Pearson, hasilnya bisa dilihat di situ bahwa antara weight dan height atau height sebaliknya ya, angkanya sama ya karena cuma satu pasang ya, jadi berlaku dua arah. Yang nilai korelasinya cukup tinggi, hampir 1, 0,99, sehingga ya bolehlah kita lanjut dengan analisis regresi karena keduanya cukup erat ya, weight dan height arahnya positif, atau kalau bisa disampaikan ketika salah satu meningkat, yang lainnya juga ikut meningkat nilainya. Oke, jadi ini nanti bisa kita jadikan dasar bahwa memang perlu dibentuk hubungan antara keduanya. Sebelum mendapatkan penduga, kita harus mendefinisikan banyaknya pengamatan dan banyaknya parameter yang sebenarnya sudah bisa kita identifikasi. Jadi yang pertama, untuk menunjukkan banyaknya pengamatan, saya menggunakan dimensi elemen pertama dari data women, objek data saya. Kemudian untuk matriks X seperti tadi ya, ada tambahannya kolom yang isinya angka 1 semua, di mana angka satunya tadi sangat tergantung dari N yang diperoleh di sini. Kemudian vektor Y, ya ini tadi digabung dengan data tinggi ya, height-nya. Vektor Y adalah vektor yang berisi data berat badan. Jadi bunyinya data woman $sign weight. Kemudian untuk banyaknya parameter, notasinya K, kita mengaksesnya dari dimensi X tapi yang kolom. Kalau tadi X yang data women yang baris itu menunjukkan banyaknya amatan. Kalau yang banyaknya kolom itu menunjukkan banyaknya parameter yang digunakan. Dan sesuai teori MKT, beta topi itu bunyinya seperti ini. Jadi kamu harus ingat-ingat lagi pada R bagaimana menggunakan fungsi yang dipakai untuk mencari inverse, bagaimana mendefinisikan transpose, dan bagaimana notasi perkalian matriks. Di sini sudah saya tuliskan untuk inverse kita butuh perintah solve. Ya, solve ini artinya inverse dari yang ini. TX itu transpose, TX X.
transpose X kali X, ya. Di sini transpose X perkalian matriks notasinya adalah bintang yang diapit oleh tanda persen. Ya, di sini semua notasinya notasi perkalian matriks, ya, sehingga pas dimensinya. Dan ketika kamu run, ini hasil yang kita peroleh bahwa beta yang ada di sini, misalkan yang pertama kita sebut sebagai beta 1 bernilai min 87,5, beta 2-nya bernilai 3,4. Namun apakah hasil ini masuk akal, terbukti benar memang ada hubungan, ataukah ada hasilnya menyatakan lain? Nah, itu ada lanjutannya. Oke. Nah, secara lengkap hasilnya di sini bisa saya tuliskan dalam notasi matriks vektor seperti itu. Ya, dalam bentuk persamaan tinggal mencocokkan posisi bahwa yang pertama adalah beta 1, yang ini beta 2 untuk X-nya. Atau ada yang menuliskan ini beta 0, beta 1. Terserah mana yang kamu pakai, yang jelas harus konsisten dari awal sampai akhir menggunakan istilah yang sama. Nah, nanti seberapa bermakna itu parameter, ya, seberapa bagus model, harus dilakukan dari analisis yang berdasarkan sisaan. Ya, yang pertama hitung dulu. Jadi kita berusaha menghitung menggunakan notasi yang pas untuk hal-hal yang dibutuhkan. Jadi yang pertama, saya butuh ini, Y topi. Nanti dipakai di penguraian analisis itu ya, penguraian ragam itu. Ya, ada Y topi di situ. Y topi hitungannya dari perkalian antara matriks X dan vektor beta topi yang barusan diperoleh. Jadi ketika matriksnya tadi disimpan atau betanya tadi hasil pendugaan tersimpan dalam vektor B underscore head, maka hasil ini kita pakai di sini, ya, yang depannya adalah pengali X, matriks X. Ini perkalian matriks bintang diapit 2%. Nah, hasilnya kita simpan di vektor yang bernama Y head. Kalau kamu periksa isinya seperti ini. Kemudian kita juga butuh menyimpan vektor sisaan. Ya, dari vektor sisaan itu mengukur Y amatan dengan Y hasil prediksi atau Y head yang tadi kita hitung di sini. Jadi pengamatan pertama itu belum tentu nilainya sekian. Ya, selisih antara pengamatan Y yang dari file kita tadi dengan angka 112,58 inilah yang disebut dengan sisaan. Ya, ketika kamu hitung Y dikurangi Y underscore head, Y-nya data, Y underscore head-nya itu yang barusan dihitung, ini sisaan. Kemudian kita juga perlu memastikan bahwa ada asumsi-asumsi yang mendasari apakah nanti bisa lanjut ke uji hipotesis yang berhubungan dengan keberartian parameter. Nah, asumsinya harus terpenuhi dulu. Nah, tapi bagaimana asumsi ini mempengaruhi hasil, bagaimana pengujiannya, nanti di materi minggu depan akan saya sampaikan. Intinya ketika beta topi itu sudah diperoleh, ya, dan terbukti bahwa pengamatan itu memang memiliki Y-nya memiliki distribusi normal, atau nanti kita pakai kesisaan ya, sebagai wakil dari galat, maka beta topi akan mengikuti sebaran normal juga. Ya, ini contoh untuk melihat kebaikan model berdasarkan penguraian jumlah kuadrat. Ya, jadi dari gambar itu terlihat, ya, ada titik, saya tunjukkan. Ini titik ini adalah titik pengamatan. Ya. Ini titik pengamatan YI, yang ini titik duga berada di garis Y topi. Sedangkan di tengah-tengah ini mestinya ini ada rata-rata. Y rata-rata. Kemudian selisih antara Y titik dengan Y rata-rata ini dinamakan total, ya, akibat total, yang terdiri dari dua komponen, ya, akibat garis, ya, Y dikurangi Y topi, kita bunyikan itu sebagai galat kalau di jumlah
dikuadratkan terus dijumlah, jadi jumlah kuadrat Galat. Sedangkan yang dari garis ke rata-rata, Y topi ke Y bar itu disebut sebagai JK akibat regresi. Ya, dan totalnya namanya JK total, ragam biasa nantinya. Y dikurangi Y rata-rata, ya. Secara matematis seperti itu teorinya. Yang nanti kita di R saya tunjukkan cara menghitungnya masing-masing. Nah, ini taruh di tabel analisis ragam, bisa kamu amati. Sama aja seperti ANOVA kemarin ya. Kemudian R kuadrat juga pakai jumlah kuadrat di sini. Jumlah kuadrat regresi dan jumlah kuadrat total. Ataupun kalau kamu pakai yang berganda, nanti ada adjustment terhadap banyaknya variabel prediktor dengan rumus itu. Nah, untuk melakukan uji serempak, kita basisnya tabel analisis ragam yang tadi. Ya, jumlah kuadrat Galat, jumlah kuadrat regresi, jumlah kuadrat total, itu yang kita pakai untuk menyimpulkan apakah memang betanya itu secara keseluruhan tidak bermakna atau sama dengan 0. Di H1 bunyinya paling tidak terdapat salah satu. Salah satu aja sudah oke, berarti memang ada pengaruh salah satu X itu terhadap Y. Ya, sedangkan untuk pengujian hipotesis menggunakan rasio 2 kuadrat tengah, distribusinya nanti ada distribusi F dengan derajat bebas masing-masing. Oke, nah ini sudah saya jelaskan tadi. Bentuk jumlah kuadrat itu adalah perkalian vektor transpos kali vektor itu sendiri. Itu adalah jumlah kuadrat. Kenapa? Karena di sini ada jumlah kuadrat semua. Jadi nanti kita butuh vektor untuk mendefinisikan masing-masing di sini. Nanti diolah menjadi jumlah kuadrat supaya kita bisa pastikan bagaimana penguraian jumlah kuadrat total menjadi jumlah kuadrat regresi dan jumlah kuadrat sisaan yang nanti dipakai untuk uji secara umum. Ya, jadi disimpan di vektor tertentu yang nanti tinggal kita pakai. Oke, ngitungnya kalau JK total. JK total ini kan bunyinya YI dikurangi Y bar. Jadi kita harus punya vektor yang isinya, ini saya tuliskan, Y dikurangi Y bar, ini vektornya. Kemudian JK total itu adalah vektor ini ditranspos kali vektor originalnya. Ya, jadi vektor Y min Y bar transpos kali vektor Y min Y bar. Sesuai teori ini. Oke, JK total dapat. Oke, kebetulan yang saya tampilkan di sini hanya langsung keseluruhan JK regresi, JK Galat, JK total yang ditampilkan dalam satu vektor. Tapi ketika kamu ingin mengetahui bagaimana konsep hitung untuk yang JK yang lain selain JK total, saya kasih contoh yang sudah ada bahannya adalah perhitungan JK Galat. Karena JK Galat itu isinya adalah jumlah kuadrat sisa. Tadi sisanya kan sudah kamu hitung dari YI dikurangi Y topi. Hanya saja belum dijadikan jumlah kuadrat. Ya, jadi di vektor sisa tadi sudah ada di depan. Kalau ingin menghitung jumlah kuadrat Galat, ya tinggal kamu definisikan vektor sisa transpos kali vektor sisa yang aslinya yang akan menghasilkan jumlah kuadrat Galat ini. Dapatnya ini. Nah, JK regresi nggak perlu pakai rumus jumlah kuadrat. Cukup dengan mencari selisih antara JK total dengan JK Galat. Itulah JK regresinya. Oke, untuk perhitungan derajat bebas secara total, saya juga menggunakan yang sudah ada bahan-bahannya. Jadi derajat bebasnya di sini adalah derajat bebas total, ya. Sudah ada bahannya N, tinggal min 1. Jumlah kuadrat regresi sesuai banyaknya parameter yang tadi disebutkan sebagai K berkurang 1. Dan jumlah derajat bebas Galat ya selisih dari keduanya. Ya, jadi di sini saya sebutkan DB regresi K-1, DB total N-1, DB Galat selisih. Dan itu ditaruh dalam vektor DB ya yang isinya seperti ini.
Ketika ingin dilanjutkan dengan perhitungan kuadrat tengah, dua vektor yang sudah terbentuk tadi, vektor JK dan vektor DB, kita bagi saja per elemen, yang menghasilkan ini KT sesuai urutannya tadi ya. KT yang mana yang KT total, KT regresi, KT galat, sudah kalau dilihat dari bentuknya, yang mana yang total, mana yang galat dan regresi, cek lagi urutannya. Oke, dan disajikan, misalkan ingin menyajikan itu dalam suatu data frame, tentunya harus ada penjelasan sumber keragaman supaya nggak kebolak-balik seperti saya tadi, ya. Jadi di sini sumber keragaman yang dimaksud itu yang pertama itu dari regresi, yang kedua itu galat, yang terakhir itu total. Jadi yang total yang justru yang elemen ketiga ya. Nah, digabung saja semuanya tadi, ya. Kamu membuat data frame baru yang isinya adalah komponen sumber keragaman, ini namanya objeknya SU, komponen jumlah kuadrat nama objeknya JK, DB, dan KT. Dan kalau misalkan mau diberi nama sesuai namanya, bisa kamu kasih perintah names nanti, ya. Jadi seperti ini. Jadi hasil analisis regresi yang tadi sudah dihitung satu per elemen ditaruh dalam data frame yang komponennya ini semua. Kemudian hasilnya nanti diberi heading nama. Jadi names dengan karakter-karakter yang dipakai sebagai judulnya atau headingnya. Sumber keragaman, jumlah kuadrat, derajat bebas, KT yang serupa dengan susunan pada tabel analisis ragam. Kemudian untuk menghitung statistik uji F dipakai rumus itu ya, rasio KT regresi dan KT galat, tinggal panggil aja dari sana. Ya, tadi kan objeknya yang namanya unreg. Nah, unreg itu kalau sudah diberi nama ini, kamu bisa panggil unreg elemen SK, ya, atau elemen KT, ya, atau elemen JK, yang manapun yang bisa sesuai nama ininya. Jadi, yang dibutuhkan adalah elemen KT yang pertama, ya, yang pertama. Itu adalah KT regresi, sedangkan untuk yang KT galat adalah objek unreg, ya, KT elemen yang kedua. KT tapi elemen yang kedua. Hasilnya 1433,024. Kalau ingin dicari p-value, tinggal gunakan perintah PF yang lower tail-nya false. Karena nilai P itu selalu yang ekstrim. Jadi ekor kanan, ya, kalau di kasus ini kebetulan uji dua arah, ekor kanan saja yang dipakai. Tapi dengan derajat bebas yang derajat bebas yang sesuai. Derajat bebasnya adalah derajat bebas regresi dan derajat bebas galat. Panggilnya ya sama seperti ketika memanggil KT tadi. Cuman sekarang yang dipanggil adalah unreg, $DB komponen pertama dan komponen kedua. P-value silahkan digunakan argumen-argumen yang sudah tersedia dan nilainya sangat-sangat kecil. Sehingga secara serempak bisa kita tolak H0, memang ada hubungan antara height dan weight. Untuk menghitung R kuadrat juga bisa panggil elemen yang ada di sana, ya, tapi ke elemen yang JK. Kalau tadi KT dan DB, sekarang $JK. Elemen pertama untuk regresi, elemen kedua untuk galat. Elemen ketiga untuk total, karena rumusnya adalah jumlah kuadrat regresi dan jumlah kuadrat total. Oke, dan simpan hasilnya dalam objek R2, ya, yang besarannya seperti itu, 0,991. Untuk menghitung T hitung, ya, untuk mendapatkan T hitung kita pakai statistik yang bunyinya asalnya seperti ini sebenarnya. Cuman ketika BJ sama dengan 0, ya, ini di sini nggak ada. Kalau ini dihitung dari penduga tadi. Standar error tadi elemen dari matriks ragam-ragam, ya. Beta yang ini tuh belum ada angkanya kecuali sudah dinyatakan di hipotesis 0. Ini yang katanya sama dengan 0. Sehingga T ini boleh kita sederhanakan menjadi bentuk seperti ini.
Nggak ada betanya, langsung beta topi per standar error beta topi. Oke, nah, tolak atau terima ya sesuai nilai pi. Selang kepercayaan tinggal kita rubah susunannya. Jadi justru ini yang tadi beta topi yang tadi sudah diperoleh kita tambahkan atau kita kurangi dengan perkalian standar error dan statistik T pada alfa yang alfa per 2 karena 2 arah yang dinyatakan di awal dengan derajat bebas yang sama seperti yang di sini. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk mendapatkan standar error penduga itu dari akar ragam yang merupakan elemen dari diagonal utama matriks ragam-ragam penduga dengan bentuk yang seperti ini, ya. Penduga ragamnya pakai KTG. Elemen utama diagonal utamanya isinya nanti adalah var dari masing-masing beta topi yang nanti dipakai akar. Yang dipakai adalah akarnya. Oke, sesuai hubungan tersebut, kita sudah mendapatkan matriks, sudah memiliki matriks X, sudah memiliki penduga ragam yang KT galat tadi, bisa dipanggil dulu KT galatnya tadi dari objek unrect yang kita definisikan sebagai data frame ini tadi pada elemen KT, ya, $sign KT yang elemen kedua yang galat ini, 2,3 ini. Diolah dalam perkalian matriks, ya. Nanti hasilnya disimpan sebagai varian kovarian dengan nama seperti ini. Ya, definisikan saja elemen ini tadi sebagai KTG penduga ragam yang ini kali inverse dari X transpose X dalam notasi yang TX perkalian matriks, ya. Bintang diapit persen kali matriks X yang aslinya. Hasilnya seperti ini. Jadi yang diagonal utama ini adalah ini var-nya beta 1 topi, ini var beta 2 topi. Nah, ini covariance keduanya yang nilainya sama sehingga ini matriks simetris. Hasilnya kita butuh akar. Ya, akarnya itu nanti harus disimpan di dalam satu vektor saja. Ya, akar dari ragam beta 1, akar dari ragam beta 2. Dan saya menyediakannya, nanti menyimpannya dalam bentuk dengan cara loop. Jadi perintah loop 1 sampai 2 gitu ya. Supaya terisi, ya, vektor timbangan baku yang awalnya kosong kita isi dengan angka 0 dulu. Kemudian setelah loopnya dijalankan nanti diisi satu-satu. Pada pengisian yang pertama isinya adalah akar dari varian kovarian elemen 1-1 diagonal yang ini. Ketika I-nya 2, maka simpangan baku yang SD yang kedua, elemen yang kedua diisi dengan akar dari varian kovarians yang 2-2 gitu ya, dan seterusnya. Kebetulan contoh kita K-nya kan 2, jadi berhenti sampai 2 saja, sehingga vektor simpangan baku isinya 2 ini. Oke, yang nanti hasilnya dipakai untuk mendapatkan statistik hitung T dan selang kepercayaan. Untuk mendapatkan T hitung, ya, T hitung rumusnya tinggal rasio antara beta topi dan standar errornya yang tadi sudah kita simpan masing-masing dalam vektor B hat dan vektor simpangan baku SD. Tinggal panggil dengan rasio seperti ini. Nah, ini adalah T hitung untuk beta 1, ini T hitung untuk beta 2. Sekalian kalau mau dihitung nilai pi-nya, ya, bisa langsung ditambahkan perintah seperti ini yang menggunakan lebih besar ini menggunakan PT, ya, PT tapi nanti ekor lower tail-nya false. Jadi menggunakan perintah PT dengan objek T ini tadi. Jadi tapi karena 2 arah harus ada perkalian 2 kali harga mutlak dari T kita dengan derajat bebas yang tadi ada di DB galat. Panggil saja objek unrect tadi yang khusus di DB galat yang kedua, ya, elemen yang kedua, lower tail-nya false. Ini adalah p-value yang semuanya sangat jauh dari 5%, ya, sangat kecil menuju 0. Oke.
Semuanya selaras dengan hasil F tadi yang juga uji F tadi yang juga p-value-nya kecil. Selang kepercayaan, tinggal kita rubah tadi. Ya, sekarang butuh menghitung ini. B-hat-nya sudah ada, yang belum ada adalah T alfa per 2 N minus K. Standar error juga sudah ada tadi, ya, tinggal ini yang belum. Nah, perintah yang kita butuhkan untuk menghitung T alfa per 2 NK ini adalah perintah kuantil, QT. Karena yang diketahui alfanya, yang diketahui peluangnya, yang dibutuhkan adalah T-nya. Pakai perintah QT dengan alfa yang sudah diketahui dan DB galat. DB galatnya dipanggil dari yang seperti cara yang tadi. Oke, dan di R untuk menentukan, jadi alfanya harus tahu dulu. Tentukan T tabel, ini notasi saya T tab. Pakai perintah QT. Ya, QT-nya dengan peluang alfa per 2, DB-nya dari DB galat tadi yang dipanggil dari objek unrect tadi, dan lower tail false. Ya, hasilnya 2,16. Lanjut dipakai untuk menghitung selang kepercayaan lower bound yang batas bawah itu B-hat dikurangi, yang batas atas B-hat ditambah. Pengurang dan penambahnya adalah hasil perkalian adalah dari T tabel dengan simpangan baku yang vektornya tadi. Ya, simpangan bakunya tadi. Ya, jadi batas bawah dan batas atasnya nanti juga akan otomatis untuk 2 beta, ya, beta. Ini yang pertama adalah untuk beta 1, yang kedua untuk beta 2. Jadi beta 1 terletak di min 100 sampai min 74, tidak melewati 0. Beta 2 terletak di antara 3,2 sampai 3,6, juga tidak melewati 0. Yang indikasinya adalah memang nyata, jadi tidak melewati 0, bisa jadi nanti sama seperti uji T-nya tadi ya, arahnya ke tolahan 0. Nah, interpretasi nanti dulu, karena kita masih harus memastikan semua asumsi terpenuhi ya, supaya hasil tadi itu memang betul terpercaya dan bisa kita pakai ya, terutama interpretasinya. Minggu depan materi selanjutnya baru akan saya jelaskan. Nah, sekarang selain melakukan dengan cara seperti yang tadi saya sampaikan, cara itu adalah cara manual sebenarnya. Kita benar-benar mengolah dari awal sesuai perkalian matriks vektor ya, dan perhitungan peluang atau p-value dari dari T maupun dari F itu manual. Sebenarnya kita bisa menggunakan fungsi yang sifatnya built-in. Ya, saya menjelaskan itu kalian supaya kalian tahu dulu asal-usulnya. Ya, dengan fungsi LM yang kita tinggal menggunakan argumen rumus pernyataan model regresi, datanya, data frame-nya bernama apa, dan yang lain-lain. Yang utama yang itu saja, ya. Sebagai contoh tadi, ya, kamu memiliki variabel height dan weight yang tujuannya nanti memprediksi weight berdasarkan tinggi height-nya. Jadi nanti yang dinyatakan sebagai model adalah ini. Jadi weight sebagai fungsi dari height, tidak perlu menyebutkan data frame-nya, nama data frame-nya, karena nanti nama data frame-nya itu menjadi argumen yang kedua. Ya, data sama dengan data dari kolom ini data frame-nya. Jadi ini boleh tanpa menyebutkan nama data frame selama objek datanya juga sudah dituliskan di argumen, dan ketika saya menyimpan objek ini dalam nama rec, ya, maka tidak akan langsung keluar hasil sebelum dipanggil. Jadi ini defaultnya begini ya. Ketika mau panggil ada cara pertama menggunakan fungsi print, di mana yang ditampilkan hanya koefisiennya saja. Tapi kalau kita menggunakan perintah yang summary nanti, ya, akan ditampilkan lengkap, mulai sisaan, koefisien, uji T-nya di sini hasilnya seperti apa, dan uji F hasilnya seperti apa. Yang pertama ini beta topi, penduga, ini simpangan baku, nilai T hitung, dan nilai P. Cek dengan yang tadi saya hitung secara manual, sama semuanya. Karena memang dari situ asal-usulnya. Ya. Yang terakhir yang F juga di bagian bawah ini nilainya juga seperti yang tadi R kuadrat, maaf, seperti yang tadi sudah kita hitung manual.
dan hasil F hitung derajat bebas dan p-value-nya semua sama dengan yang sudah kita lakukan. Memang lebih simpel, tapi paling tidak kalian sudah tahu asal-usulnya. Oke. Nah, nanti objek LM ini bisa juga kita pakai untuk mengekstrak atau memanggil beberapa hal secara terpisah. Jadi bukan, kalau summary tadi kan keluar semuanya, ya semuanya tampil. Nah, siapa tahu kalian itu membutuhkan sebagian dari hasil analisismu itu untuk perhitungan lebih lanjut. Ketika kamu membutuhkan yang nanti didefinisikan sebagai objek baru yang dipakai di fungsi selanjutnya. Ya, misalkan kamu hanya butuh koefisiennya saja, simpan di misalkan nanti vektor baru. Nah, di sini dari objek LM itu tadi bisa dipakai perintah pemanggilan koefisien dengan argumen objek LM. ANOVA dengan argumen objeknya. FCOF ini matriks ragam-peragam dengan argumen objeknya. Ya, jadi nanti sebagai ilustrasi, tadi namanya objek LM kan reg. Ya, jadi ketika dibutuhkan untuk memanggil koefisien, tinggal koefisien reg. Hasilnya seperti itu, hanya koefisiennya saja yang ditampilkan. Untuk memanggil ragam-ragam, ya, pakai perintah fcof reg. Jadi di sini matriks ragam-ragam yang tadi saya hitung manual, ya, hasilnya seperti ini. Oke, mau ANOVA-nya baru tampilkan tabel analisis ragam yang isinya JK, DB, JK, KT, F hitung, p-value. Oke. Ketika mau mengakses komponennya tadi, tidak hanya langsung dari objek LM, bisa juga menggunakan objek summary-nya. Ya, jadi ketika kamu menyimpan summary itu ke dalam summary objek LM ke dalam objek lain, ya. Misalkan ini tadi summary-nya saya simpan sebagai objek bernama model. Regresinya dilakukan dengan fungsi LM. Hasilnya disimpan dalam objek reg. Summary-nya disimpan lagi dalam objek baru yang namanya model. Nah, itu juga bisa dipakai untuk memanggil. Jadi misalkan mau manggil di sini sisaannya, memanggil sisaannya. Jadi nama objek summary-nya tadi /residual. Memanggil koefisien juga sama seperti tadi. Tapi bedanya di sini yang dipanggil adalah objek summary-nya, bukan objek LM-nya langsung. Ya, lebih lengkap di sini bisa memanggil simpangan baku, ini simpangan baku akar kategalat, ya. Bisa memanggil statistik uji F, bisa memanggil R kuadrat, bisa memanggil derajat bebas. Bisa dipraktekkan sendiri secara detail. Di sini ada beberapa yang saya contohkan. Jadi misalkan tadi sudah disimpan namanya model sebagai summary-nya. Koefisiennya itu saya panggil dengan cara model $sign koefisien. Hasilnya ini, ya, tapi lengkap dengan T hitung dan p-value-nya. Ketika hanya ingin menghitung F-nya saja, ya, perintahnya tadi model $sign F statistik. Saya simpan di objek baru namanya stat gitu misalkan. Yang ditampilkan di sini mulai F hitung, derajat bebas 1 dan derajat bebas 2. Tidak muncul p-value-nya memang, ya, bisa kamu hitung sendiri, ya, misalkan dengan rumus tadi, ya. Yang DB1, DB2 tadi itu, ya. Oke, jadi ini pemanggilan DB-nya ya sesuai urutannya ini. Ini F hitung, ini DB1, ini F hitung, ya, objek stat yang pertama, DB1 objek stat yang kedua, DB2 objek stat yang ketiga. Objek stat ini tadi apa? Ya, ketika kita memanggil komponen koefisien dari objek summary. Ya, R kuadrat juga tinggal panggil dari summary tadi, model namanya $sign R.square. Ini hasilnya. Nah, ini semua bisa jadi kamu butuhkan di perhitungan-perhitungan selanjutnya, tinggal didefinisikan sebagai objek baru. Oke, nah seperti
Ini cukup seperti ini yang ingin saya sampaikan untuk materi mengenai analisis regresi di bagian pertama. Materi selanjutnya nanti akan lebih detail ke pengujian asumsi, bagaimana interpretasi, dan nanti pemanfaatan jika kita membutuhkan X yang lebih dari 1 ya sebagai prediktornya. Oke, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.